dari kita yang mahir menggunakan gawai. Tapi, apakah kita sudah benar-benar melek digital? Seorang warga datang ke kantor layanan untuk mengurus perizinan. Berkas sudah dibawa dengan lengkap dan disusun rapi di dalam map. Saat formulir diberikan, kebingungan pun muncul. Kolom yang harus diisi begitu banyak, persyaratan berulang, dan tidak mudah dipahami. Melihat hal itu, petugas kemudian menjelaskan bahwa kini tersedia layanan online. Semua proses dapat dilakukan dengan sederhana, tanpa harus mengisi formulir dengan kertas yang rumit. Di era digital, teknologi bukan hanya alat, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Agar bisa memanfaatkannya dengan bijak, kita perlu memiliki literasi digital. Ada 4 pilar literasi digital yang menjadi panduan kita semua. Yang pertama, digital skills, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara produktif. Dulu, mengurus perizinan sering identik dengan antri panjang, berkas menumpuk, dan proses yang lama. Di era digital, perizinan menjadi lebih mudah dan cepat dengan menggunakan layanan online. Prosesnya pun sederhana, cukup login, isi formulir secara online, unggah dokumen pendukung, dan semua bisa dipantau secara transparan. Terkadang, dokumen yang kita unggah belum sesuai. Ada format yang keliru, data yang belum lengkap, atau ukuran file terlalu besar. Ketelitian adalah kunci dalam dunia digital. Dengan ketelitian dan perbaikan, kesalahan kecil bisa dihindari sehingga proses pengunggahan dokumen sesuai dan tepat. Kadang, masyarakat menemukan kendala dalam layanan publik. Dulu, menyampaikan keluhan harus datang langsung dan sering memakan waktu. Kini, dengan keterampilan digital, pengaduan bisa dilakukan secara cepat melalui layanan online. Cukup scan barcode pengaduan cepat, lalu tuliskan masalah yang dihadapi, dan kirim. Kuasai digital skill, wujudkan layanan publik modern. Digital culture, yaitu menjaga dan melestarikan nilai leluhur bangsa dalam ruang digital. Dengan menonton konten budaya di YouTube, kita bisa mengenal tarian, musik, serta cerita rakyat dari berbagai daerah. Setiap tontonan bukan sekedar hiburan, tapi juga sarana melestarikan warisan bangsa. Mendukung kreator dengan subscribe, like, dan share adalah cara sederhana kita menjaga agar karya mereka terus berkembang.
video tari daerah yang kita tonton, like, dan kita beri komentar positif menjadi bentuk dukungan nyata agar budaya tetap hidup di ruang digital. Inilah makna budaya digital, menghargai, mendukung, dan melestarikan kekayaan budaya bangsa melalui teknologi. Selain itu, kita juga bisa berbelanja online loh. Dengan belanja online produk lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan, tapi juga ikut menjaga dan melestarikan karya anak bangsa. Digital etik. Komunikasi yang baik berarti menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan tidak menyinggung. Setiap kata yang kita tuliskan mencerminkan kepribadian kita. Dengan menjaga komunikasi yang baik dan profesional, kita bukan hanya membangun hubungan yang sehat, tetapi juga menciptakan ruang digital yang lebih bermartabat. Etika komunikasi digital bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga sikap, seperti menghormati dan menjaga privasi data orang lain. Saat kita melihat ada teman yang ingin menyebarkan data orang lain, sebaiknya kita tegur dengan sopan ya. Selain itu, kita juga harus bersikap anti-hoax dan informasi palsu. Cek kebenaran informasi dan berikan klarifikasi. Digital etik, sopan, aman, dan bertanggung jawab. Dan yang tidak kalah penting, yaitu digital safety. Keamanan dimulai dari kewaspadaan. Gunakan kata sandi yang kuat, gabungan huruf, angka, dan simbol, agar akun kita lebih terlindungi. Lindungi data pribadi. Jangan sembarangan membagikan KTP atau informasi sensitif di ruang publik. Kita juga perlu melakukan backup data, simpan salinan di cloud atau perangkat cadangan, agar file tetap aman meski gadget rusak atau hilang. Kami bangga melayani bangsa. 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 Kami bangga melayani bangsa.